Harga emas dunia kembali mencuri perhatian, setelah melonjak lebih dari 4% dan mencatat kenaikan harian terbesar sejak Februari. Logam mulia ini bahkan menyentuh level tertinggi dalam hampir 7 pekan di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat, turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika, serta meningkatnya optimisme terhadap meredanya konflik Iran. Harga emas spot ditutup di level 4.247,28 dolar as per troy ounce. Sementara kontrak berjangka emas Amerika untuk pengiriman Desember naik menjadi 4.305,20 dolar Amerika per ons. Penguatan ini dipicu harapan bahwa peluang kenaikan suku bunga The Fed semakin mengecil setelah muncul sinyal positif dari pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski rally emas kembali menguat, sejumlah faktor masih membayangi prospek jangka panjang. Permintaan emas dari Bank Sentral tercatat sebagai yang terendah sejak 2022, sementara arus keluar dari ETF emas masih cukup besar. JP Morgan menilai, pergerakan harga emas saat ini lebih banyak ditopang oleh aliran investasi yang sensitif terhadap ekspektasi suku bunga dibanding permintaan fisik. Para analis juga memperkirakan, rally emas yang lebih kuat baru berpotensi terjadi apabila The Fed mulai memberikan sinyal penurunan suku bunga, yang saat ini diperkirakan paling cepat terjadi pada 2027. Sementara itu, harga perak, platinum, dan palladium turut menguat seiring membaiknya sentimen pasar terhadap prospek perdamaian di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia, usai pengunduran diri Peri Warjio. Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang, di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing. Pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia, usai pengunduran diri Peri Warjio. Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang, di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing. Pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia, usai pengunduran diri Peri Warjio. Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang, di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing. Pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia, usai pengunduran diri Peri Warjio. Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang, di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing. Pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia, usai pengunduran diri Peri Warjio. Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang, di tengah tekanan pada sektor keuangan,
termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing. Pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio, Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang. Di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing, pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio, Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang. Di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing, pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio, Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang. Di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing, pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio, Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang. Di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing, pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio, Purbaya menyebut namanya memang kerap masuk dalam berbagai bursa jabatan, namun hingga kini, tidak pernah menjadi kenyataan. Purbaya juga membantah rumor yang menyebut Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemisahan Bank Sentral dan Otoritas Fiskal telah diatur dalam undang-undang. Di tengah tekanan pada sektor keuangan, termasuk pelemahan rupiah dan arus keluar dana asing, pemerintah memilih memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, bukan mengubah sistem yang sudah ada. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo menegaskan, tidak memiliki rencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Usai pengunduran diri, Peri Warjio,